Halo teman-teman, kembali lagi kita akan beribadah dan kita akan berdoa dulu dan yang dipimpin Kak Yos. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Engkau karena Engkau pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Terima kasih Bapa, serahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa di dalam Kristus ya. Amin. Kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian yaitu Roh Kudus yang manis. Kita akan berdiri dan kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian yaitu Daki-Daki. Hai teman-teman, kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian yang bernama Daki-Daki. Bye.
Pakai teman kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan nanti firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan salah satu pujian yang bernama Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, bersama kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku bersenang, sampai aku mati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabarnya kalian? Tante Yeni berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Hari ini Tante Yeni akan membawakan cerita yang berjudul Berterima Kasih Atas Makanan. Nanti adik-adik bisa baca bahan ceritanya di dalam Keluaran 16 ayat pertama sampai yang ke-18. Kemudian bisa dibaca lagi di dalam Ulangan 8 ayat pertama sampai yang ke-10. Lalu di dalam Mazmur 104 ayat 13 sampai yang ke-15. Dan dilanjutkan di dalam ayat 27 sampai 28. Untuk ayat hafalannya, adik-adik bisa baca di dalam Matius 6 ayat 11. Bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tante ini ulangin sekali lagi untuk ayat hafalan kita di dalam Matius 6 ayat 11. Bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah adik-adik, Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat berada di Mesir mereka mengalami keadaan yang tidak baik. Mereka mengalami penindasan, mereka disuruh kerja paksa. Kalau mereka tidak bekerja maka mereka akan dihukum. Keadaan bangsa Israel yang sangat memprihatinkan inilah yang membuat Tuhan menyuruh Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang disiapkan oleh Tuhan. Bangsa Israel harus melewati padang gurun yang sangat luas. Adik-adik, padang gurun itu tidak ada tanaman, tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air, tidak ada sungai. Jadi padang gurun ini terkenal sangat kering dan sangat gersang sekali, tidak ada apa-apa. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah disuruh oleh Tuhan untuk mempersiapkan bekal mereka. Sehingga pada saat mereka memasuki padang gurun,
mereka punya bekal untuk mereka makan, untuk mereka minum. Tetapi lama-kelamaan bekal yang mereka bawa ini adik-adik akan semakin berkurang, bahkan akhirnya akan habis. Nah, ketika bekal yang mereka bawa ini sudah tidak ada, sedangkan perjalanan mereka ini masih sangat panjang adik-adik, sehingga mereka mulai merasa kebingungan, mereka mulai merasa ketakutan. Karena apa? Karena mereka tidak punya bekal makanan buat mereka makan, tidak punya bekal minuman untuk mereka minum. Anak-anak mereka menangis kelaparan. Para ibu-ibu bingung bagaimana menenangkan anak-anak mereka. Sehingga bangsa Israel ini mereka menghadap kepada Musa dan mereka berkata kepada Musa, "Musa, bagaimana keadaan kami ini? Saat ini kami sudah tidak punya bekal makanan. Anak-anak kami kelaparan. Apakah kami harus mati di padang gurun ini karena kelaparan, Musa? Kalau seperti ini, lebih baik kami tinggal di Mesir, karena di Mesir banyak sekali makanan untuk kami makan." Bangsa Israel mulai bersungut-sungut adik-adik. Mereka kembali mengingat bahwa di Mesir itu enak, di Mesir itu keadaannya nyaman. Mereka lupa akan penderitaan mereka. Mereka lupa akan siksaan yang diterima oleh mereka. Ketika Musa mendengar keluhan dari bangsa Israel, hati Musa sangat sedih sekali. Lalu Musa menghampiri Tuhan. Di dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, dia menyampaikan apa yang menjadi menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekhawatiran oleh bangsa Israel. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Katakan kepada bangsa Israel, aku akan memberi mereka makan. Pada sore hari aku akan mengirim burung puyuh untuk mereka makan. Dan pada pagi hari aku akan mengirim roti untuk mereka makan." Kemudian Musa menyampaikan apa yang disuruh oleh Tuhan atau pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan sungguh sangat terbukti, sungguh sangat ajaib, karena Allah yang kita sembah itu sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Di tengah-tengah keadaan padang gurun yang kering, gersang, yang mustahil untuk mereka dapat makanan, tapi Tuhan menjanjikan pemeliharaan bagi bangsa Israel. Pada sore hari bangsa Israel menerima berkat dari Tuhan, yaitu tiba-tiba banyak sekali burung-burung puyuh berterbangan, dan ketika sampai di perkemahan bangsa Israel, burung itu jatuh. Dan seketika itu juga bangsa Israel memungut burung-burung puyuh itu untuk mereka jadikan lauk bagi mereka makan. Dan keesokan paginya ketika bangsa Israel bangun dari peristirahatan mereka, Tuhan juga mengirimkan roti dari surga yang disebut dengan mana. Ketika bangsa Israel melihat mana itu, mereka mengambil, kemudian mereka merasa, oh ternyata mana ini enak. Lalu mereka mengumpulkan di dalam keranjang mereka. Masing-masing kepala keluarga, masing-masing rumah tangga mengumpulkan dalam keranjang untuk bekal mereka makan. Apa yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel, Tuhan sudah genapi. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberi bangsa Israel makan, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kelaparan. Dan terbukti janji Tuhan
dengan mengirimkan burung puyuh dan mengirimkan roti mana bagi bangsa Israel. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya adalah ucapan syukur. Ketika bangsa Israel mengalami keadaan kekurangan makanan, Tuhan mau bangsa Israel ini tidak bersungut-sungut, tapi bangsa Israel boleh mengucap syukur kepada Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan yang sanggup memelihara mereka. Dalam keadaan apapun mereka, Tuhan sanggup memelihara mereka. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Tuhan juga memelihara kita. Tuhan selalu menyediakan atau Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus mengucap syukur ketika adik-adik menghadapi berkat, mungkin hanya nasi, sayur, atau hanya nasi dengan telur saja. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh marah, tapi kita harus mengucap syukur. Apapun yang Tuhan kasih buat kita makan, kita harus mengucap syukur. Karena semua berkat yang kita terima itu adalah berkat daripada Tuhan. Kita tidak boleh marah dengan orang tua kita, tapi kita mengucap syukur. Nanti Tuhan akan berikan lebih banyak lagi berkat buat kita nikmati. Nah adik-adik, biarlah lewat cerita pada hari ini boleh mengajar kita untuk kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menyediakan segala apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus selalu bersyukur dengan makanan yang kita boleh terima pada saat itu. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus mengucap syukur apapun berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih atas semua makanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh adik-adik, kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh menggerutu, menyalahkan orang tua kita seperti bangsa Israel. Dia marah, dia salahkan Musa. Kenapa Musa membawa mereka sampai mereka mengalami kelaparan? Mereka tidak bersyukur, mereka tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah Allah yang sanggup untuk memelihara kehidupan mereka. Dan Tuhan juga yang sanggup untuk memelihara kehidupan Tante Yeni dan kehidupan adik-adik semua. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur atas makanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat cerita firman-Mu yang mengajar kami untuk kami selalu berterima kasih atas makanan, minuman yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan mengajar kami untuk kami tidak bersungut-sungut dengan apa yang kami boleh terima, tapi kami boleh mengucap syukur dengan segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.